Pernah tidak kamu berpikir Jepang bisa bangkit secepat itu setelah hancur total di Perang Dunia? Negara kecil minim sumber daya alam, rawan bencana, biaya hidup tinggi, tapi sekarang mereka justru punya salah satu ekonomi terkuat di dunia. Teknologinya maju, pendidikannya top, kulturnya disegani, dan yang bikin heran, gaya hidup mereka itu sederhana. Seringkali kita berpikir bahwa sukses itu soal sistem, teknologi, atau dukungan negara. Padahal kalau dilihat lebih dekat, semua itu cuma hasil dari satu hal, kebiasaan kecil yang ditanam terus-menerus. Bukan jurus rahasia, bukan pula strategi canggih, justru hal-hal remeh yang mereka ulang setiap hari, lama-lama menjadi karakter. Dan dari karakter itulah muncul sistem, kepercayaan, dan akhirnya kesuksesan yang stabil. Mungkin itu sebabnya Jepang itu selalu bikin kagum, bukan karena sempurna, tapi karena konsisten. Dan di video ini kita bahas 7 kebiasaan rahasia orang Jepang. Disebut rahasia bukan karena disembunyikan, tapi karena sering diremehkan. Padahal kalau diperhatikan, kebiasaan itu bisa ubah cara kamu kerja, berpikir, bahkan hidup. Yang pertama, membersihkan lingkungan sejak kecil. Di Jepang, anak SD itu sudah biasa bersihkan kelas sendiri. Waktu bersih-bersih itu tanpa dibayar, tanpa disuruh petugas mereka. Menyapu, mengepel, buang sampah, bahkan bersihkan toilet. Tidak ada yang keberatan, karena dari kecil mereka itu diajarkan bahwa kalau kamu bagian dari suatu tempat, kamu juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Coba bayangkan, kalau anak-anak kita tumbuh dengan nilai itu. Mereka akan tumbuh jadi orang yang tidak buang sampah sembarangan, bisa menjaga rumah dan lingkungannya sendiri. Dari situ tumbuh rasa memiliki, rasa hormat ke ruang publik, dan rasa tanggung jawab terhadap hal kecil. Kelihatannya tidak nyambung sama sukses finansial, tapi coba pikir, orang-orang terbiasa bersihkan ruangannya sendiri akan tumbuh jadi orang yang rapi, dan biasanya orang rapi itu justru teratur soal waktu, uang, dan prioritas. Kedua, budaya malu yang sehat. Nah, di Jepang, malu itu bukan aib, tapi kompas moral. Mereka itu akan berusaha maksimal karena tidak mau bikin malu diri sendiri, keluarga, ataupun kelompok. Tapi ini bukan malu yang bikin minder atau takut tampil. Ini malu yang mengarah ke tanggung jawab. Contohnya, kalau kereta telat 1 menit saja, masinis itu bisa turun dari kabin dan membungkuk minta maaf ke penumpang. Padahal bukan salah pribadinya, tapi ia merasa bertanggung jawab karena dia bagian dari sistem yang seharusnya bisa diandalkan. Nah, kebiasaan malu seperti ini tidak bisa bikin orang jadi takut, tapi bikin mereka lebih hati-hati, lebih peduli, dan lebih jujur. Mungkin kamu pikir itu cuma budaya, tapi ingat, budaya itu hasil dari kebiasaan yang diulang terus-menerus. Dan kebiasaan bisa dipelajari, bisa ditiru, bahkan bisa ditanamkan kalau kita mau. Ketiga, hidup sederhana tanpa gaya. Orang Jepang itu jarang pamer, gaji besar, jabatan tinggi, tapi tetap naik sepeda, makan bento dari rumah, tinggal di apartemen kecil yang cukup, bukan karena pelit, tapi karena mereka itu percaya hidup itu soal fungsi, bukan tampilan. Dari sini kita bisa belajar soal kontrol diri, bahwa tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Menunda kesenangan untuk masa depan itu bukan kekalahan, justru itu tanda kedewasaan. Buat orang Jepang, gaya hidup sederhana itu bukan tren estetika, tapi strategi jangka panjang. Mereka itu sadar pengeluaran yang tidak perlu itu adalah musuh utama dari kebebasan finansial. Keempat, konsisten kerja keras setiap hari. Di Jepang, kamu itu bisa lihat pegawai supermarket itu yang berdiri seharian tetap tersenyum. Petugas kebersihan tetap menyapu meski hujan. Orang tua pensiunan masih kerja part-time, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka percaya hidup itu tentang kontribusi, sekecil apapun bentuknya. Ini bukan soal kerja rodi, tapi soal filosofi. Mereka itu tidak mengejar hasil instan. Mereka tahu hal besar itu dibangun dari pengulangan kecil yang konsisten. Konsisten, disiplin, tahan banting. Coba terapkan semangat baru dalam hidup kamu, dalam bekerja, belajar, atau bisnis. Tidak harus kelihatan hasilnya sekarang, tapi kamu hadir, kamu menjalani sebaik mungkin, dan kamu tidak menyerah. Karena di Jepang, yang menang itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Karena kadang orang gagal itu bukan karena tidak pintar, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Itulah kenapa mereka itu punya pepatah, konsisten adalah kekuatan. Kalau hari ini kamu mulai sesuatu yang kecil dan terus jalanin tanpa henti, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Tapi 5 tahun dari sekarang, kamu akan bersyukur, karena dulu kamu tidak berhenti. 5. Tepat waktu dan menghargai waktu orang lain.
Di Jepang, telat 1 menit saja itu dianggap tidak sopan, tidak ada toleransi untuk terlambat. Tapi budaya ini bukan tentang kaku, justru bikin hidup lebih efisien. Karena buat mereka, waktu itu bukan cuma angka di jam, tapi simbol kepercayaan. Budaya ini mengajarkan orang Jepang itu untuk merencanakan dengan detail, bergerak cepat dan menghargai ritme. Mereka itu terbiasa datang lebih awal, menyelesaikan lebih cepat, dan pulang sesuai waktu. Dan secara tidak sadar, ini membentuk karakter. Orang yang terbiasa menghargai waktunya sendiri juga akan menghargai waktu orang lain. Hasilnya mereka dipercaya, dikasih tanggung jawab lebih, dikasih ruang untuk tumbuh. Keenam, budaya minta maaf. Kamu pernah lihat tidak? Masinis kereta yang telat 1 menit saja, lalu turun dan membungkuk minta maaf. Orang Jepang itu tahu menjaga relasi itu lebih penting daripada membela ego. Karena ketika kamu minta maaf, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Kamu berani mengakui kesalahan dan itu tidak semua orang bisa lakukan. Ketujuh, berpikir jangka panjang, bukan instan. Kalau ada satu kebiasaan yang bikin orang Jepang beda, mereka itu pikirnya jauh ke depan, bukan soal hari ini saja, tapi 5, 10, bahkan 50 tahun ke depan. Dalam budaya Jepang, ada konsep perbaikan terus-menerus. Tidak harus besar, tidak harus instan. Yang penting itu ada langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Mereka itu percaya kesempurnaan itu bukan tujuan, tapi proses. Ketika banyak orang mengejar yang cepat, orang Jepang itu sabar bangun pondasi. Ketika orang lain sibuk cari jalan pintas, mereka itu tetap jalan pelan, tapi pasti. Mereka itu tidak tergoda hasil cepat, karena mereka tahu yang instan itu sering rapuh. Tapi yang dibangun pelan-pelan tahan lama. Kita tuh sering ingin semuanya serba cepat, ingin kaya cepat, ingin sukses sekarang juga. Tapi tanpa sadar, itu bikin kita gampang menyerah, gampang frustasi. Karena ketika hasilnya tidak langsung kelihatan, kita tuh mulai berpikir, apa ini semua sia-sia? Tapi orang Jepang itu mengajarkan hal sebaliknya, bahwa hal besar itu lahir dari langkah kecil. Yang penting bukan seberapa besar langkahmu, tapi seberapa konsisten kamu melangkah. Karena pada akhirnya, bukan kecerdasan atau keberuntungan yang bikin orang berhasil, tapi kemampuan untuk terus melangkah meskipun pelan, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun kadang ragu. Dan ini bukan soal jadi kamu yang lebih baik, kamu yang lebih sadar, kamu yang lebih sabar. Karena orang Jepang itu tidak lahir dengan kemampuan super. Mereka itu cuma punya kebiasaan yang dibentuk bertahun-tahun, dan kebiasaan itu bisa ditiru. Perubahan itu bukan lari cepat, tapi jalan jauh yang tidak boleh berhenti. Dan kalau kamu mulai satu kebiasaan kecil hari ini, dan kamu ulang terus-menerus tanpa alasan, 5 tahun dari sekarang itu kamu akan lihat ke belakang dan bilang, untung waktu itu saya mulai. Karena orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, dulunya juga pemula yang ragu. Bedanya, mereka itu tidak berhenti. Mereka tetap jalan meski pelan, tetap belajar meski gagal, tetap sabar walaupun belum kelihatan hasil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.